apabila sumpah saya ini bohong, saya dan seluruh keluarga saya siap diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kalau Yusuf Mansur berani bersumpah bahwa dalilnya dan kemudian apa yang diucapkan itu benar, kemudian berani bersumpah, ya sudah, saya terima kekalahan. Berarti perkara ini selesai? Perkara ini selesai. Kalau mereka tidak menerima? Kalau mereka tidak menerima sesuai dengan ketentuan ini, saya yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid dari Thaibah TV. Ini channel perjuangan dari Pak Darso Arif ya. Silakan di subscribe teman-teman, Thaibah TV. Dari Thaibah TV, Zaini Mustafa minta lakukan sumpah pemutus. Apakah Yusuf Mansur cukup punya nyali? Dari persidangan lanjutan gugatan Zaini Mustafa terhadap Jam'an atau Yusuf Mansur dan 3 pihak lainnya di PN Jaksel Selasa 21 Maret 2023 lalu. Zaini Mustafa selain menghadirkan dua saksi, dia juga ajukan surat permintaan kepada majelis hakim agar Jam'an hadir di pengadilan untuk melakukan sumpah pemutus. Jika Jam'an berani datang dan melakukan sumpah ini, maka Zaini Mustafa rela kalah dalam gugatannya ini. Masalahnya, apakah Jam'an Nur Hati Mansur atau Yusuf Mansur cukup punya nyali untuk datang? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini juga peluang bagi Yusuf Mansur kalau dia merasa benar gitu dalam hal ini gitu. Seperti teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur tidak mengakui terlibat dalam kasus investasi tambang batubara ini ya, tidak mengaku terlibat. Walaupun semua korban yang kami wawancarai, yang kami tampilkan, yang mengaku sebagai korban tambang batubara itu mengaku ya mereka berinvestasi karena ada Yusuf Mansur di sana, teman-teman. Dan kali ini Pak Zaini Mustafa, nanti kita simak bersama juga wawancara dengan Pak Darso Arif, pernyataan dari Pak Zaini Mustafa secara langsung. Di sini Pak Zaini Mustafa mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk melakukan sumpah pemutus, di mana di sini jika Yusuf Mansur berani bersumpah di depan pengadilan, bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak terlibat dengan investasi tambang batubara ini, maka dalam hal ini Pak Zaini Mustafa oke, gitu. Tinggal kita lihat pembuktian saja gitu. Apakah sumpahnya ini palsu atau memang benar-benar Yusuf Mansur ini tidak terlibat gitu. Jika Yusuf Mansur berani datang di pengadilan dan membuktikan dirinya dengan melakukan sumpah bahwa dia tidak terlibat, maka Zaini Mustafa mengaku di sini Zaini Mustafa mengaku kalah dalam gugatannya ini gitu. Mundur ya. Nanti tinggal dilihat efek dari sumpahnya ini maksudnya, teman-teman. Oke. Namun jika Yusuf Mansur tidak berani datang, ya ini makin membuktikan bahwa memang Yusuf Mansur terlibat dengan tambang batubara ini. Karena kalau memang dia tidak terlibat, si Yusuf Mansur ini maksudnya harusnya kan berani dong. Harusnya berani datang bersumpah di depan pengadilan, nggak ada salahnya dong. Apa salahnya? Kan nggak salah gitu. Maksudnya apa? Kan nggak terlibat gitu. Harusnya kan berani. Mau seperti apapun redaksinya nanti sumpah itu, ketika dia tidak terlibat, harusnya ya udah berani-berani saja gitu. Lain hal ketika memang terlibat di sini, akan banyak alasan nanti ke depan. Tentunya seperti itu, teman-teman. Saya yakin Yusuf Mansur dalam hal ini tidak terlibat ya, makanya saya yakin juga dia akan berani datang ke persidangan dan melakukan sumpah pemutus ini jika mungkin sumpah pemutus ini diadakan oleh majelis hakim ya, teman-teman. Oke, kita langsung simak pernyataan dari Pak Zaini Mustafa. Ini lanjutan sidang batubara kemarin ya, teman-teman. Pak Zaini Mustafa dan 2 orang saksi hari ini ya, Pak? Ya, betul. Saya mengajukan 2 orang saksi. Ya. Dikenalkan, Pak? Saksi di sebelah saya ini, yang sebelah kanan saya ini namanya Bapak Heri Mustafa. Ya. Kemudian saksi yang sebelah kiri saya namanya biasanya dipanggil Pak Arif. Dua-duanya juga saya hadirkan. Dua-duanya adalah investor juga. Di samping mereka saya ajukan sebagai saksi, ya. Mereka ini juga investor juga. Ya. Pak Heri itu menyetor investasinya 150 juta. Kemudian Pak Arif ini menyetor atas nama istrinya 250 juta. Iya. Begitu. Pak Zaini, hari ini apa yang Pak Zaini harapkan dari kedua teman Pak Zaini yang sebagai saksi ini? Jadi begini, yang saya harapkan tentu karena baik itu kuasa hukum Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam itu kan selalu mengelak, ya, membantah
menyangkal bahwa mereka itu terlibat dalam bisnis batu bara ini. Ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa keterlibatan daripada BMT, keterlibatan dari Yusuf Mansur itu nyata, bahwa Yusuf Mansur pernah di suatu pertemuan mengatakan berjanji akan memberesi kewajiban dari PT Adi Partner Perkasa. Ya. Dan pada saat presentasi pertama, Yusuf Mansur itu memang mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama dari Ya. PT Partner Adi Perkasa yang saat ini menjadi tergugat satu. Iya, jadi kedua bapak Ya. ini menjelaskan soal itu, Pak. Menjelaskan soal itu. Iya, ya. Seingat beliau tadi beliau menjelaskan Yusuf Mansur itu pernah berjanji akan mengembalikan 100 jutaan ya, 100 jutaan setiap bulan, sumbernya bisa dari ceramah, bisa dari royalti dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian dari Pak Heri ini juga menceritakan bahwa pernah ada pertemuan juga sama begitu. Jadi artinya berkecocokan, Pak. Begitu. Pak, jadi tidak ada surat permohonan apa, Pak, yang diajukan ke majelis, Pak? Oh begini. Ya. Karena ini Yusuf Mansur itu mengaku sebagai ustadz ya. Ya. Yusuf Mansur itu mengaku sebagai ustadz. Kemudian para investor termasuk saya ini adalah muslim yang taat. Tentu antara hati dan perkataan itu tentu harusnya sama. Tidak berbohong kan begitu. Ya. Nah, di dalam perkara ini baik Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam Madani itu mengatakan tidak terlibat dalam perkara ini, begitu. Ya. Ya sudah, kalau mereka mengatakan tidak terlibat dengan perkara ini, kemudian saya bersurat tadi kepada majelis hakim ya, 3 lembar saya kasihkan kepada majelis hakim. Yang satu asli, yang kedua fotokopi untuk anggota. Ya. Kemudian saya serahkan juga fotokopinya kepada kuasa hukum tergugat Yusuf Mansur Ya. dan kuasa hukum BMT Darussalam. Ya. Inti surat ini adalah permohonan sumpah pemutus. Apa itu, Pak? Nah, sumpah pemutus ini begini. Kalau apa yang saya dalilkan, Ya. apa yang saya dalilkan benar, berarti saya sanggup mengangkat sumpah. Kalau yang saya dalilkan itu salah, saya mohon secepatnya dilaknat dan diazab oleh Allah. Begitu juga saya minta kepada Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur dan BMT ini dalilnya benar, tidak pernah terlibat dalam bisnis batu bara ini, Ya. tentu mereka berani mengangkat sumpah, Pak, begitu. Yang kontennya sama. Yang konteksnya sama, dan di sini karena saya yang mengajukan permohonan, pertama saya meminta atau diperintahkan terlebih dahulu kepada Yusuf Mansur. Kalau bapak-bapak tidak keberatan, akan saya bacakan lapatnya begini. Ya, seperti apa, Pak? Kurang lebih ya ini ya. Untuk tergugat 3 yaitu Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya tergugat 3, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias UYM dalam perkara nomor 28 garing PDT.G garis miring 2022 garis miring PN JKT sel bersumpah dengan sesungguhnya tidak pernah terlibat dalam bisnis batu bara dengan PT Adi Partner Perkasa dalam bentuk apapun juga. Apabila sumpah saya ini bohong, saya dan seluruh keluarga saya siap diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini redaksi surat saya meminta seperti itu. Ya. Sama juga BMT juga saya minta redaksinya hampir sama, tapi dia mengatakan tergugat 4 dan mewakili BMT. Kalau BMT kan koperasi jadi harus diwakili. Pak, jadi dalam hukum acara memang sumpah pemutus ini ada? Dalam hukum acara sumpah pemutus ini ada. Jadi Ya. saya sebelum membahas surat sumpah pemutus, saya bahas dulu landasan hukumnya. Ya. Kemudian pernah dipraktekkan di Yogyakarta, di Masjid Pakualaman Yogyakarta. Itu dalam proses pengadilan juga, Pak? Dalam proses pengadilan, kalau di Yogyakarta bentuknya sumpah pocong, di Masjid Pakualaman Yogyakarta itu bentuknya sumpah pocong. Oh gitu. Ya, dalam perkara nomor 36 tahun 76. Oh, udah lama ya, Pak? Ya. Jadi diucapkan itu di 77, kemudian
lapatnya berbunyi bahwa utang tersebut menggunakan jaminan berupa barang, perhiasan emas dan berlian seharga Rp11.500.000. Berarti surat Pak Zaini ini kan belum diputuskan oleh majelis ya, Pak? Jadi majelis tadi karena itu tembusannya sudah saya kasihkan, Ya. majelis meminta apakah Yusuf Mansur dan BMT menerima ini atau tidak, mau bersumpah atau tidak. Kalau mereka Ditunggu mau? 2 minggu ke depan. Kalau mereka mau berarti terjadi. Kalau itu mau berarti ya sudah saya kalah. Bagaimana Pak? Kalau Yusuf Mansur berani bersumpah bahwa dalilnya dan kemudian apa yang diucapkan itu benar, kemudian berani bersumpah, ya sudah saya terima kekalahan. Berarti perkara ini selesai. Perkara ini selesai. Kalau mereka tidak menerima, Kalau mereka tidak menerima sesuai dengan ketentuan ini, saya yang menang. Sesuai dengan ketentuan sumpah pemutus ini ya. Begitu. tapi Pak Zaini tetap menghafalkan sumpahnya di depan pengadilan. Majelis Tergantung permintaan. Gitu ya. Iya. Berarti keputusan majelis menjawab surat Bapak ini kapan, Pak? Keputusan nanti dikasih waktu 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 4 April 2023. Ya. Baik itu Yusuf Mansur maupun BMT Darussalam. Ya. Silahkan kalau berani lapalkan ini, lapalnya silahkan. Oke. Karena saya berkeyakinan bahwa apa dalil Yusuf Mansur, apa dalil BMT itu adalah salah mengingkari. Oke, Pak, kita tunggu di tanggal hari hanya kita saksikan keputusan majelis hakim. Baik. Oke, Pak Zaini terima kasih banyak, Pak Heri, Pak Jajang. Luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Yusuf Mansur dan pihak BMT mendengar video ini, dan kemungkinan besar saya yakin mereka akan melihat video ini baik dari channel saya ataupun dari channel Pak Darso Taibah TV. Dan kalau mereka merasa benar, seperti yang saya katakan di awal video saya, bahwa harusnya tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, tinggal datang saja ke pengadilan dan bersumpah. Ini kita tunggu 2 minggu depan, teman-teman. Keputusannya seperti apa? Kita tunggu 2 minggu depan. Karena menurut Pak Zaini Mustafa, kalau mereka kemudian tidak berani melakukan ini, tidak bersedia melakukan ini, artinya Pak Zaini Mustafa secara otomatis yang menang dalam kasus ini. Namun kalau mereka berani melakukan sumpah ini, perkara nanti sumpahnya ini palsu apa enggak, itu mereka yang tanggung sendiri ya. Namun kalau mereka berani melakukan sumpah ini, maka Pak Zaini Mustafa dalam hal ini kemudian akan kasus ini secara otomatis berhenti dan Pak Zaini Mustafa kalah dalam kasus ini. Perkara mereka melakukan sumpah palsu atau tidak, teman-teman, itu kan urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang azab melakukan sumpah palsu itu luar biasa mengerikan ya. Kalau menurut saya jangan coba-coba berani dengan hal-hal seperti itu, karena sifatnya dunia sementara, namun melakukan sumpah palsu dan meminta laknat Allah itu mengerikan, teman-teman, mengerikan. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita sendiri, teman-teman. Sangat mengerikan sekali. Sekali lagi saya katakan bahwa harusnya pihak BMT Darussalam maupun Yusuf Mansur tidak perlu takut dan ragu untuk melakukan sumpah ini gitu. Kalau memang benar pernyataan mereka selama ini bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus investasi tambang batubara ini, teman-teman, harusnya berani dong datang di pengadilan dan melakukan sumpah itu, teman-teman, mengakui bahwa mereka tidak terlibat di situ. Kalau memang pernyataan mereka benar dan mereka akui itu benar gitu, teman-teman. Lain hal kalau mereka tidak berani, ya akan muncul tanda tanya lagi bahwa memang betul dugaan publik selama ini bahwa mereka berbohong, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.